Shalom, selamat pagi saudara kita yang terkasih Philadelphia Family dan jemaat Tuhan yang terkasih dalam nama Yesus Kristus. Marilah pada pagi hari ini kita akan beribadah walaupun melalui live streaming, tetapi tidak menghambat bagi kita untuk bisa bertemu kepada Tuhan, untuk bisa bersyukur kepada Allah, bisa menikmati bersama-sama kebaikan Tuhan, firman Allah yang senantiasa akan menguatkan hati kita. Lebih baik satu hari di pelataran Allah saat pagi hari ini daripada kita berada di tempat lain. Disinilah saatnya, waktunya bagi kita untuk bersama-sama mempermuliakan nama Tuhan. Haleluya. Mari kita sama-sama mau ambil saat teduh. Kita akan mulai ibadah kita pada pagi hari ini. Haleluya Yesus. Sungguh hati kami bersyukur kepadamu Tuhan. Di pagi hari ini, kalau Engkau masih tetap mengizinkan kami untuk bersama-sama, mengizinkan kami untuk bersekutu kepadamu Tuhan, menaikkan pujian dan sembah sujud kami kepadamu ya Allah. Sebab Engkau Allah yang sungguh baik bagi kami, sebab Engkau Allah yang layak kami tinggikan dalam hidup kami Tuhan. Kami mengucap syukur buat segala sesuatu yang Tuhan telah kerjakan dalam hidup kami, di dalam suasana yang sangat tidak mendukung ini Tuhan, dengan yaitu kasus COVID-19 ini Tuhan. Tetapi kami boleh bersyukur Tuhan, menikmati pertolongan-Mu Tuhan, perlindungan-Mu Tuhan yang begitu nyata dalam setiap hidup kami Bapa. Terima kasih Tuhan, kami Yesus Kristus kami nyerahkan ibadah kami secara live streaming ini Tuhan. Kiranya campur tangan Allah nyata dalam setiap hidup kami, dalam ibadah kami pada pagi hari ini Tuhan. Kami serahkan awal sampai akhir dalam ibadah ini Tuhan, ke dalam tangan kuasa-Mu. Biarlah lawatan Allah, urapan Allah terjadi dalam setiap hidup kami, baik kami yang melayani, baik jemaat Tuhan yang mendengar, yang menikmati live streaming saat pagi hari ini Tuhan. Terima kasih Yesus. Dalam nama Yesus kami bersyukur dan kami berdoa, kami siap untuk memulai. Haleluya. Amin. Satu hal yang ku rindu. Haleluya. Satu hal yang ku rindu, berdiam di dalam rumah-Mu. Satu hal yang ku pinta, menikmati bait-Mu Tuhan. Lebih baik satu hari di pelataran-Mu daripada
Pelataranmu
dan menikmati semua kemurahan-Mu lebih baik. Mari pada pagi hari ini kita mau sama-sama siapkan hati kita untuk menikmati firman Allah secara live streaming. Biarlah Tuhan mau memberkati kita semua. Biarlah kita dengan sayap Allah, sayap Tuhan yang menaungi hidup kita, yang memimpin hidup kita, yang memberikan kekuatan bagi kita untuk kita bisa tetap bertahan di dalam iman kita kepada Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Firman-Mu berkata, Kau beserta. Haleluya. Yesus, terima kasih buat setiap kebersamaan-Mu Tuhan, buat setiap hal yang Tuhan lakukan bagi kami. Firman-Mu berkata, Kau besertaku, maka kuat roh dan jiwaku. Tangan-Mu Tuhan, tangan-Mu Tuhan selalu ku nantikan. Dan jiwaku Tuhan, maka kuat roh dan jiwaku. Tangan-Mu Tuhan selalu ku nantikan. Di setiap langkahku percaya, dengan sayap-Mu ku akan terbang tinggi. Di tengah badai hidup ku tak menyerah. Kau kekuatan dan perlindungan bagiku, pertolonganku di tempat maha tinggi. Ku mengangkat tanganku, aku berserah. Kau ku nantikan, Kau yang ku sembah, Yesusku, Rajaku. Sekali lagi katakan firman-Mu. Firman-Mu berkata, Kau besertaku,
menyerah, Kau kekuatan dan perlindungan bagiku, pertolonganku di tempat maha tinggi. Ku mengangkat tanganku, aku berserah, Kau ku nantikan, Kau yang ku sembah, Yesusku, Rajaku. Dengan sayapku ku akan terbang tinggi di tengah badai itu. Ku tak menyerah, Kau kekuatan dan perlindungan bagiku, pertolonganku di tempat maha tinggi. Ku mengangkat tanganku, aku berserah, Kau ku nantikan, Kau yang ku sembah, Yesusku, Rajaku. Kau ku nantikan, Kau yang ku sembah, Yesusku, Rajaku. Waktu kami serahkan hamba-Nya yang mulia diberkati. Bapak, kami datang dan tunduk di hadapan-Mu. Kami bersyukur pagi hari ini kami boleh hadir menikmati hadirat-Mu Tuhan. Kami bersyukur karena Tuhan Yesus baik. Saatnya kami mau belajar firman-Mu, tetapi terimalah kembali dulu pujian penyembahan kami Tuhan menjadi persembahan yang berbau harum di hadapan Allah. Kami yang di sini maupun yang di rumah, kami sama-sama mau dengar firman-Mu, urapi kami, beri kami hati yang siap ditaburi benih firman Tuhan. Dalam nama Yesus, haleluya, amin. Puji Tuhan, shalom. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi di dalam Tuhan, keluarga besar Philadelphia Ministry, Philadelphia Family, dan seluruh yang hari ini bersama-sama menikmati live streaming ini, ibadah bersama menikmati hadirat Tuhan. Hari ini kita sampai di bagian yang keempat, seri yang keempat, Mazmur 91 dengan judul perikopnya dalam lindungan Allah. Tetapi hari ini kita akan belajar bersama-sama dengan tema ambil ayat yang keempat secara khusus. Dengan kepaknya ia akan menudungi engkau, di bawah sayapnya engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi di dalam Tuhan Yesus Kristus, ini adalah minggu kedua kita tidak bertatap muka langsung di dalam ibadah raya, tapi mari kita bersama-sama menikmati hadirat Tuhan. Apa yang Tuhan mau kerjakan di dalam hidup kita dalam kondisi seperti hari ini, tapi kita mau belajar untuk menikmati perlindungan Tuhan yang sempurna. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi dalam Tuhan, di dalam ayat yang pertama, kedua, dan ketiga kita sudah belajar begitu luar biasa. Saya akan bacakan kembali ayatnya. Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa, ia akan berkata, akan berketuhan kepada Tuhan, tempat pelindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercaya. Sungguh dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Saudara yang dikasihi di dalam Tuhan Yesus Kristus, kita tidak bisa menyepelekan perlindungan dari El Elyon, Tuhan yang maha tinggi. Kita juga tidak bisa mengabaikan, menyepelekan perlindungan atau dibalik bayang-bayang El Shaddai, Tuhan yang maha kuasa. Yahweh, Allah yang menyelamatkan, Tuhan kita adalah perlindungan dan kubu pertahanan kita. Elohim, pencipta langit dan bumi, dialah Allah Tuhan kita yang kita percaya di dalam kehidupan ini. Nah, di dalam ayat yang keempat ini kita coba perhatikan begitu luar biasa dari janji Tuhan. Bukan hanya seketika dibebaskan dari penyakit sampar yang busuk, dari hal-hal yang menyakutkan, tetapi satu hal yang luar biasa dari Tuhan katakan bahwa dengan kepaknya
Ia akan menudungi engkau, di bawah sayapnya engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai di dalam pagar tembok. Nah, saudara yang dikasih di dalam Tuhan, kalimat ini bagi orang Yahudi atau pada zaman Tuhan Yesus itu bukan merupakan sesuatu yang asing. Karena mereka mengenal di dalam bait Allah, di ruang Maha Kudus itu ada tabut perjanjian. Di dalamnya ada 3 benda, ada tongkat Harun yang berbunga, ada 2 loh batu yang berisi 10 firman Allah, tetapi juga ada juga di sana adalah bokor berisi mana. Nah, lalu kemudian di atas tutup perdamaian itu, di atas tutup peti asyahadat itu ada kerubim. 2 gambaran, 2 yang bersayap, patung malaikat seperti malaikat yang bersayap. Nah, saudara perhatikan, itulah makanya bagi mereka istilah sayapnya dan kepaknya itu bukan merupakan hal asing pada zaman itu. Kenapa? Karena memang merujuk kepada tabut perjanjian. Sehingga saudara perhatikan, dan kalau kita belajar tabut itu, maka Tuhan firman Allah ini menggunakan sesuatu yang ada pada waktu untuk menjelaskan di bawah kepak sayapnya. Itu sesuatu yang indah. Tabut perjanjian itu dibuat dari kayu penaga yang tidak dapat lapuk. Kayu penaga yang tidak dapat lapuk itu adalah gambaran dari kemanusiaan Tuhan Yesus yang tidak fana dan tanpa dosa. Lalu kemudian disalut atau disepuh dengan emas. Ini gambaran tentang ketuhanan dan keilahiannya yang sempurna. Sehingga kita mengimaninya bahwa Tuhan Yesus itu adalah 100% manusia dan 100% Tuhan. Penutup tabut yang di atasnya terdapat kerubim itu dibuat dari emas yang utuh, yang ditempa dan disebut dengan kaporet. Ya, kaporet ya, artinya tahta kemurahan Tuhan. Nah, kenapa? Karena setiap tahun sekali ada imam besar akan memercikkan darah ke tutup peti perjanjian ini atau peti tabut perjanjian ini, peti atau kaporet ini, maka kemudian kemurahan Tuhan akan muncul, ada perlindungan, mereka diampuni. Dosa-dosanya sudah tidak bisa dilihat lagi. Kenapa? Karena ada 3 benda di dalam tabut itu yang lambang dari pemberontakan. Nah, saudara perhatikan di dalam tabut itu 3 benda. Yang pertama tadi sebelum saya sebutkan adalah 2 loh batu yang berisikan ke-10 firman Allah. Standar Tuhan, standar firman Tuhan. Tetapi ketika sebelum firman itu diberikan, Musa sudah memberitahu dulu bahwa mereka akan diberikan peraturan-peraturan yang ada, 10 hukum itu, dan mereka katakan, yes, kami akan melakukannya. Amin, kami siap. Tetapi perhatikan, belum Taurat itu turun, mereka sudah membuat patung lembu emas. Sudah di tengah perjalanannya, mereka juga melakukan pemberontakan. Itulah makanya di dalam firman Tuhan menyebutkan tidak ada seorang pun yang diselamatkan oleh karena hukum Taurat. Tetapi karena hukum Tauratlah kemudian orang mengenal dosa. Nah, Bapak Ibu yang dikasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, dalam kondisi seperti ini, maka kemudian firman Tuhan katakan, tetapi oleh karena kasih karunia kita bisa diselamatkan. Barang yang kedua adalah buli-buli berisi mana, penyediaan Tuhan. Mereka tidak pernah menanam gandum, mereka tidak pernah beternak ayam petelur, beternak yang lain, tetapi mereka bisa menikmati roti mana yang dari sorga. Mereka tinggal menikmati dan mencukupkan kebutuhan nutrisi setiap hari, bahkan 40 tahun di padang gurun mereka cukupkan. Saudara perhatikan, harusnya mereka bersyukur kepada pemeliharaan Tuhan yang sempurna. Pagi mereka kumpulkan, bawa ke rumah, cukup untuk makan pagi, siang, dan sore tanpa harus repot-repot lagi. Mereka harusnya bisa menikmatinya. Tetapi perhatikan, mereka juga memberontak, bersumut-sumut pada pemeliharaan ini. Lalu yang ketiga adalah tongkat Harun yang berbunga. Ini adalah ketika bangsa umat Tuhan pada waktu itu memberontak terhadap kepemimpinan, tidak terima, sehingga kemudian Musa menyuruh setiap suku mengumpulkan tongkat, kepala-kepala sukunya mengumpulkan tongkat, dan besok yang berbunga maka itulah yang akan menjadi pemimpin, menjadi imam. Dan akhirnya betul hanya Harun lah. Sehingga ini adalah yang ketiga, tongkat Harun yang berbunga adalah gambaran pemberontakan terhadap kepemimpinan yang diurapi oleh Tuhan. Saudara perhatikan, kalau ini melihat di dalam kehidupan kita,
Kita juga sama sih, kita sebagai manusia biasa yang seringkali kita juga memberontak terhadap standar kehidupan yang Tuhan tetapkan. Standar Tuhan yang katakan ketika Tuhan melakukan atau memerintahkan begini, kita tetap melakukan parabasis, melompat keluar dari kebenaran. Mulut kita masih menyerombongkan orang lain, mulut kita masih membicarakan tentang keluhan, telinga kita, pikiran kita. Banyak hal yang dosa yang juga bisa kita lakukan. Bahkan kita seringkali merasa kurang terus dan tidak bisa mensyukuri apa yang Tuhan sudah berikan. Padahal kalau kita tahu, kita menghitung berkat Tuhan setiap hari, satu-satu coba kita hitung, kita nggak akan pernah bisa menghitungnya. Itulah makanya seharusnya kita bisa bersyukur kepada Tuhan. Tongkat Harun yang berbunga, kita juga sering memberontak kepada otoritas di dalam keluarga, berontak kepada orang tua, bapak, ibu, bahkan mungkin si istri, kepada suami, di dalam lingkungan, dalam masyarakat. Ketidaktaatan kepada pemerintah yang Tuhan tetapkan yang sah ketika kita ada di Indonesia ini juga merupakan bagian terhadap pemberontakan terhadap kepemimpin yang diurapi oleh Tuhan. Nah, saudara dikasih dalam Tuhan, itulah makanya perhatikan ketika kemudian kaparet itu, peti anugerah itu, tutup peti perjanjian atau tahta anugerah itu diberikan oleh Tuhan, ketika kemudian imam memercikkan darahnya, maka dosa itu kemudian Tuhan tidak lihat kembali. Seperti kan, ini adalah gambaran yang indah tentang kebaikannya yang tidak layak kita terima sebenarnya. Tentang kemurahan hatinya yang melampaui penghukumannya. Penghukuman Tuhan kepada kita. Betapa beratnya Yesus ketika dia tergantung di kayu salib sejak jam 9 pagi sampai jam 3 sore. Dan kira-kira tengah hari firman Tuhan menyebutkan kegelapan menutupi di sekitar itu, menakutkan, mengerikan. Karena dia sedang memikul dosa dunia, dosa manusia. Yang sebelumnya Yohanes Pembaptis berkata, lihatlah anak domba Allah yang akan mengangkut dosa dunia. Saudara perhatikan, dosa siapa? Dosa kita yang tidak layak ini. Yang hari ini kita dilayakkan untuk bisa masuk ke hadirat Tuhan. Yang hari ini kita dilayakkan untuk bisa memanggil dia, ya Aba, ya Bapa. Yang kita dilayakkan, yang harusnya tidak layak, untuk meminta kepada Tuhan, ada di dalam perlindungannya, aman di dalam perlindungan Tuhan. Kita beryasyat, kita nikmati macace, kita menikmati masyuk, kita menikmati waktunya Tuhan, kairosnya Tuhan. Di tempat perlindungan inilah Tuhan ingin kita hidup setiap hari. Di anugerah inilah kita ingin, Tuhan menginginkan kita hidup di setiap hari, bukan di bawah cakar penghakiman. Hari-hari ini kita melihat ada orang yang menghakimi terus, semuanya dihakimi. Saudara perhatikan, hobinya manusia menghakimi. Saudara perhatikan, tapi Tuhan maunya kita nggak di dalam. Kenapa? Karena nggak enak dihakimi. Menghakimi juga sebenarnya tidak nyaman, dihakimi apalagi. Tuhan bilang kamu ada di dalam anugerah. Ketika Yesus mati di kayu salib, anugerah Tuhan itu sudah menjadi bagian di dalam hidup kita. Bukan ada di cakar penghakiman, tetapi ada di dalam bukan ada di dalam hukuman dan kutukan, melainkan di bawah sayap kemurahan. Melainkan di bawah kasih karunia dan kebaikan Tuhan yang akan melingkupi kita. Itulah maka kita punya satu keyakinan, hidup kita itu adalah dari anugerah kepada anugerah, dari kemenangan kepada kemenangan. Kita bukan dari hukuman kepada hukuman. Maka kalau kita ibadah hari ini, meskipun kita tidak bisa bertatap muka, kita ibadah bukan merupakan satu kewajiban. Kita ibadah merupakan satu kebutuhan untuk bersekutu dengan Tuhan dan menikmati hadirat Tuhan, supaya kita menikmati anugerah karena kita sudah menikmati anugerah. Kenapa? Karena sesungguhnya kita berbuat baik kepada Tuhan karena Tuhan lebih dulu berbuat baik kepada kita. Kita mengasihi Tuhan karena Tuhan lebih dahulu mengasihi kita. Kasih tanpa batas, kasih meskipun kita ini begitu banyak dosanya. Tidak ada dosa yang terlalu besar yang tidak bisa diampuni oleh anugerah Tuhan. Dari ayat ini, ayat 4 khususnya, kita akan belajar beberapa hal. Yang pertama, tidak ada tempat lain yang lebih aman. Saudara yang dikasih dalam Tuhan, coba kita renungkan hari-hari ini. Dengan fenomena yang ada hari ini, sedang kemarin saya lihat ada YouTube, dilihatin bahwa orang pamer mobil mewah, mobilnya mewah-mewah. Dia katakan hari ini tidak ada gunanya sama sekali. Biasanya model mewah ini lalu beri ke belanja mewah-mewah, sampai rumah belanjaannya direndam dulu.
Saya perhatikan rumah yang tinggi, rumah pagarnya, tembok, segala apapun yang begitu penjagaannya. Ternyata hari-hari ini juga orang menikmati hal yang sama. Mengerti begitu banyak orang ketakutan, begitu banyak orang khawatir, begitu banyak orang yang tidak nyaman. Bahkan rumah sakit saja bisa kosong. Kenapa? Karena orang mau ke rumah sakit takut nanti dicap corona, dicap covid. Sudah dikasih dalam Tuhan. Tapi kita bersyukur kepada Tuhan di sini bahwa di sini tidak ada tempat yang lebih aman untuk kita berlindung selain di dalam kasih karunia Tuhan di bawah kepak sayapnya. Firman Tuhan mengatakan, dan ia telah masuk satu kali untuk selama-lamanya ke dalam tempat yang kudus, bukan dengan membawa darah domba jantan dan darah anak lembu, tetapi dengan membawa darahnya sendiri, dan dengan itu ia telah mendapat kelepasan yang kekal. Ibrani 9 ayat yang ke-12. Nah, saudara perhatikan, pada hari Yom Kippur, hari penebusan dosa, biasanya imam besar masuk ke ruang Maha Kudus dan memercikkan darah binatang yang tidak bercacat ke atas tahta kemurahan itu. Dan itu dilakukan berulang-ulang. Ada di bawah PL, memang darah binatang itu hanya menutupin saja selama 1 tahun saja. Pada Yom Kippur berikutnya dia akan percikan lagi, Yom Kippur lagi akan mercikan lagi, terus begitu. Sampai dalam kitab Daniel pasal yang ke-9 dinubuatkan bahwa dan ketika dia mati, dikatakan dia, maka sejak itulah kemudian tidak akan ada korban lagi. Nah, saudara perhatikan, apa yang terjadi pada Yom Kippur itu sebenarnya hanyalah bayangan saja, dan Tuhan oleh Yesuslah substansinya. Ketika Yesus berkata tetelestai, sudah selesai semuanya, maka sejak itulah maka tidak ada lagi korban yang dilakukan setiap tahun berulang-ulang. Kenapa? Karena darah Yesus cukup sekali untuk dikorbankan dan cukup untuk selama-lamanya, cukup untuk semua orang dari segala zaman. Nah, saudara perhatikan, dari apa yang ada di dalam perjanjian lama yang dikerjakan dalam perjanjian lama pada Yom Kippur setiap hari cukup. Ketika Yesus berkata tetelestai, itu berarti sudah selesai. Perhatikan di sini, sekali darah Yesus membersihkan dosa-dosa kita, Tuhan tidak melihat kita di dalam kubangan dosa lagi. Yesus memberikan contoh anak yang bungsu yang pergi mengembara, meminta warisan dan menghambur-hamburkan uang dengan dosa yang begitu, gambaran kebusukan, gambaran kebobrokan, gambaran kejatuhan manusia. Sampai firman Tuhan menyebutkan dia untuk makan saja, dia harus mengambil makanan dari sisa-sisa makanan babi. Dan dia berpikir ke rumah orang tuanya, aku akan pulang dan akan bilang kepada Bapa, supaya diterima menjadi salah satu bagian adalah seorang dari budaknya saja. Tapi sampai di pintu rumah, belum sampai di pintu rumah, dari jauh tentu dia sudah mikir bapaknya akan ngomel-ngomel. Dari jauh sudah mikir akan ada kutukan-kutukan. Dari jauh mungkin sudah berpikir dia akan dicambuk, dia akan dimarah-marahin. Saya percaya ketika ada di pintu gerbang jauh dari rumahnya, dia sudah tidak bisa menatap lagi. Dia akan terbengong. Tapi perhatikan di situ, ketika dia tertunduk, ternyata bapaknya itulah yang berlari terus menyambut anak itu dan memeluk dia. Dipeluk dalam kondisi apa? Dipeluk dalam kondisi yang kotor, apa adanya. Lalu dia peluk, dia gantikan semuanya. Saya perhatikan, dia tidak pernah memarahi, dia katakan malah dipestakan, ditanggalkannya, diganti sepatunya yang lama, ganti yang baru, kasihkan cincin, kasih jubah yang baru. Saya perhatikan di sini, kasih karunia, itulah gambaran dari anugerah. Makanya firman Tuhan menyebutkan, lihat anak domba Allah yang menghapus dosa dunia. Nah, Bapak Ibu yang dikasih di dalam Tuhan, jika kita memperhatikan di dalam Keluaran pasal 25 ayat 17 sampai 22, ini adalah berbicara tentang tata kemurahan Tuhan. Nah, yang demikian juga khotbah yang disampaikan hari-hari ini, dan harusnya memang setiap kita menyampaikan firman, kedengar firman, kita belajar untuk berkhotbah dari tahta kemurahan Tuhan. Ingat ketika Yesus khotbah di bukit pertama kali,
Dia bukan berbicara tentang jangan, tentang, tapi dia berbicara tentang makarios, berbahagialah, berbahagialah, berbahagialah. Ketika dia sudah selesai khotbah, dia turun bertemu dengan siapa? Bertemu dengan orang kusta yang ragu-ragu. Dia dengar khotbah, dia percaya kepada Tuhan. Dia ragu-ragu, dia katakan, Tuhan, kalau Tuhan mau, Tuhan bisa menyembuhkan aku. Yesus bilang, katamu kalau aku mau, aku mau. Dan jadilah dia menjadi sembuh. Saya perhatikan, dia ragu, tapi Tuhan datang. Dia boro-boro mendekat, tapi Tuhan yang menghampirinya. Demikian juga di dalam kehidupan kita. Kita boleh menikmati Tuhan memberikan kepada kita dari tahta kemurahannya, memberitakan firman tentang kemurahan, tentang kasih karunia-Nya yang telah ditunaikan Tuhan, bukan tentang penghakiman. Saudara perhatikan yang di sini, di bawah kasih karunia, Yesus mati menggantikan kita di kayu salib. Yesus menyerahkan perlindungannya di kayu salib supaya kita dapat masuk ke dalam perlindungan ilahi hari ini. Saya perhatikan, dia itu ada Allah yang maha tinggi. Kata Tuhan, lihatlah anakku yang kukasihi. Inilah anakku yang kukasihi. Tapi diserahkan untuk memikul dosa kita. Ada di dalam bayang-bayang maut. Semua orang mengolok-olok. Tapi waktu itu apakah ia tidak mampu melakukannya? Ketika dia turun saja, dia sudah melakukan kenosis, pengosongan dirinya. Dia menyerahkan perlindungannya di kayu salib yang membuat dia dicambuk, dipaku, dipukul, diludahi, diolok-olok. Untuk apa dia melakukan itu? Supaya apa? Supaya kita dapat masuk ke dalam perlindungan ilahi hari ini. Kenapa? Kita tidak mampu berbuat apa-apa. Kita tidak bisa berbuat apa-apa. Kita hanya bisa melakukan sebatas yang kita mampu kita lakukan. Mungkin bagi orang yang kaya kita bisa punya segalanya untuk perlindungan. Tapi bagi orang-orang yang sederhana, yang hari ini tetap harus ke sawah, yang hari ini tetap harus berjualan, yang hari ini tetap harus mencari makan untuk makan dimakan hari itu, dia dan keluarganya. Apakah dia mau tetap tinggal di rumah dan kelaparan? Ada lockdown, tapi mulut ini kan tidak bisa di lock, ya. Demikian juga perut ini untuk kebutuhan. Dari mana kita berlindung? Kita hanya bisa berlindung ke dalam sabda Allah. Kita bisa berlindung ke dalam tahta kemurahan. Saudara perhatikan, kita tidak tahu siapa yang bersentuhan dengan kita. Untuk itulah mitra saudara yang dikasih dalam Tuhan, apa yang ada di kubur Yesus pada waktu itu, perhatikan. Ketika Yesus dikubur dan perempuan itu datang ke kubur, Alkitab bilang begini, tetapi Maria berdiri di dekat kubur itu dan menangis. Sambil menangis ia menyengguk ke dalam kubur itu, dan tampaklah olehnya dua orang malaikat berpakaian putih, yang seorang duduk di sebelah kepala dan yang lain di sebelah kaki di tempat mayat Yesus terbaring. Saya kalau baca ini luar biasa firman itu. Kerubim ada di dua bagiannya, sayapnya melindungi semuanya. Dia ada di tahta anugerah. Kenapa tahta anugerah? Karena dosa-dosa yang ada di dalam peti perjanjian itu, ketika Yom Kippur imam besar memercikan darah ke situ, maka Bapa tidak melihat dosa-dosa pemberontakan selama 1 tahun itu. Nah, hari ini ketika Yesus mati di kayu salib dan dikubur, saudara perhatikan, yang ada di kubur itu di ujung, satu di sebelah kaki, satu di sebelah kepala. Dua malaikat, ini gambaran dari kerubim yang menyaksikan bahwa Yesus itu tidak mati. Yesus itu sudah bangkit dan dia sudah memberikan segalanya, memberikan darahnya, memberikan pengampunannya, dan sekarang dia juga siap memberikan perlindungannya yang sempurna bagi kita. Amen. Maka itulah Tuhan berkata, aku menyertai engkau sampai kesudahan zaman. Nah, saudara yang dikasih dalam Tuhan, yang pertama tadi, yang kedua, berkumpul bersama di bawah naungan sayapnya. Saudara, suatu kali Yesus pernah menangis berbicara begini, Yerusalem, Yerusalem, engkau yang membunuh nabi-nabi dan melempari dengan batu orang-orang yang diutus kepadamu. Berkali-kali aku rindu mengumpulkan anak-anakmu, sama seperti induk ayam mengumpulkan anak-anaknya di bawah sayapnya, tetapi kamu tidak mau. Dan di dalam ayat yang ke-41 berkata, dan ketika Yesus telah dekat dan melihat kota itu, ia menangisinya.
Inilah kerinduan Tuhan di tengah-tengah situasi apapun. Tuhan rindu kita ini selalu ada berkumpul di dalam naungan sayapnya, di bawah naungan sayapnya, yang begitu setia selalu ada di dalam anugerahnya. Bukan Tuhan tidak mau memberkati, bukan Tuhan tidak mau memberikan kita pelindungan, tetapi sering kitalah yang melakukan parabasis, melompat keluar dari naungan kepak sayapnya. Saudara yang dikasih dalam Tuhan, kata menangis berasal dari kata klaio Yunani, ya, artinya sangat tersentuh secara emosional sehingga terisak dan meraung-raung. Satu tangisan karena sentuhan emosional. Betapa sedihnya Tuhan ketika orang itu tidak mau datang. Hari-hari ini kita dipersiapkan untuk ada ibadah live streaming dan berkumpul di dalam keluarga. Tapi ada orang yang menyebutnya libur ibadahnya. Saya perhatikan, tidak libur ibadahnya. Tetap kita beribadah, tetap kita bisa menikmati hadiratnya, tetap kita bisa datang kepada Tuhan. Ini menggambarkan betapa besar kasih Tuhan, khususnya kepada umat Tuhan pada waktu itu yang akhirnya menolak Dia. Tetapi perhatikan, tetapi kamu tidak mau, kata Tuhan. Yang kemudian dilanjutkan dengan membuat hancurnya tembok dan seluruh isi Yerusalem. Tahun 70 Masehi, Jenderal Titus menghancurkan semua bait Allah dan semua yang ada di Yerusalem sehingga mereka tidak punya tempat lagi. Untuk itulah sudah perhatikan di sini, kata firman Tuhan katakan, tetapi mereka menolak Dia. Tetapi yang barang siapa menerimanya, diberinya kuasa untuk menjadi anak-anak Allah. Marilah saudara kita luangkan waktu setiap hari untuk menyatakan kepadanya bahwa kita percaya penuh akan penjagaan dan perlindungannya. Hari-hari ini di tengah-tengah ketakutan banyak orang, kita mau belajar untuk kembali minta kepada Tuhan. Bukan hanya minta, kita belajar untuk mengungkapkan kembali, Tuhan aku aman di dalam perlindungan-Mu, Tuhan aku aman di dalam anugerah-Mu, Tuhan aku aman akan pemeliharaan-Mu. Meskipun mungkin hari ini kita seperti apa usaha kita, kalau kita masuk ke dalam persoalannya kita menjadi sulit. Tapi kita berani berkata, memang hari ini persoalan kita besar, tapi kita punya Allah yang lebih besar di dalam hidup kita. Perhatikan kata-kata Boas ketika Rut datang di tempat Boas. Dia bilang begini, Tuhan kiranya membalas perbuatanmu itu, dan kepadamu kiranya dikaruniakan upahmu sepenuhnya oleh Tuhan Allah Israel, yang di bawah sayapnya engkau datang berlindung. Waktu itu Rut datang, dia berada di dalam naungannya, dan kemudian Rut itu dibilangin oleh Boas, Tuhan kiranya membalas perbuatanmu kepadamu, kiranya dikaruniakan upahmu sepenuhnya oleh Tuhan Allah Israel, yang di bawah sayapnya engkau datang berlindung. Jadi kalau kita ada di bawah kepak sayapnya Tuhan, di dalam perlindungan Tuhan, apa yang tidak bisa dicukupkan oleh Tuhan? Apa yang tidak bisa Allah cukupkan? Di padang gurun yang begitu gersang dengan jutaan orang, saudara perhatikan, tapi Tuhan tidak membuat mereka kelaparan. Ada mana surgawi. Di tengah mereka tidak bisa menanam, tidak bisa berternak, tapi Tuhan kirimkan ke situ burung-burung puyuh. Apa yang tidak bisa cukupkan? Perlindungan yang sempurna ketika orang dipaksa untuk mengutuki lewat Bileam, tapi kutuk yang dimintakan itu justru berubah menjadi berkat. Itulah kita ada di dalam anugerah. Kita beruntung dapat menemukan tempat perlindungan di bawah sayapnya. Dan ketika kita menginginkan perlindungannya, maka Tuhan akan memberikan upah yang penuh. Bukankah ini sesuatu yang luar biasa? Tuhan katakan, Dia bilang, marilah kepadaku yang letih, lesu dan berbeban berat, aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Dan Tuhan juga bilang, ketika kita mencari kerajaan Allah dan kebenarannya, Tuhan akan menambahkan semuanya. Walau dari mana, wong keadaannya sulit. Oh ya sudah, kalau bilang begitu sulit, tapi ketika kita cari dalam Tuhan, ada cara, ada pintu. Yang lagi repot itu adalah ketika terus kita memohon kepada menghadap pintu yang tertutup terus, sehingga kita mengeluh, kita menjadi kecil. Tapi Tuhan katakan ada pintu yang terbuka, tempat yang lain. Sepanjang malam Petrus dan teman-temannya tidak mendapatkan apa-apa dengan kekuatannya sendiri. Tapi begitu besok pagi dalam keletihannya, Yesus tidak langsung memberi makan, Yesus tidak langsung memberkati mereka. Yesus bilang begini, bukan memberkati secara materinya, tapi bawa perahumu agak lebih ke tengah.
Ngapain Yesus menebarkan? Tidak. Yesus khotbah dulu di situ, mengajar dulu di situ. Saya perhatikan. Dan Petrus dan teman-temannya mendengar pengajaran itu. Orang-orang yang ada di pantai mendengar pengajaran itu. Saudara bayangkan, orang yang di pantai banyak, yang di kapal ada berapa banyak orang. Saudara perhatikan, dan mereka semua orang-orang yang lapar, yang membutuhkan makan. Tapi ketika mereka mendengar firman, Yesus katakan, bawa ke tengah, tebarkan jalamu. Petrus bilang, sudah sepanjang malam guru, aku tidak mendapatkan apa-apa. Tetapi karena engkau yang menyuruhnya, aku akan menebarkan jala juga. Perhatikan, kalau tadi Petrus bekerja dengan kekuatannya sendiri, sekarang dia juga bekerja menebarkan jala. Tapi sekarang dia bekerja di bawah naungan kepak sayapnya, dengan atas firman Tuhan, dan ditunduk kepada firman Tuhan, trust and obey kepada Tuhan. Akhirnya Alkitab mencatat, firman Allah berkata, 2 perahu itu hampir tenggelam karena banyaknya berkat yang diterima. Saudara, dan bukan hanya dia yang makan, tentu orang-orang yang mendengar firman, yang kelaparan di pantai pun menikmatinya. Itulah kita juga bersyukur bahwa dalam kondisi apapun Tuhan tetap mau kita ini menjadi berkat. Syaratnya bagaimana? Yang ketiga, kita mau belajar untuk menikmati keintiman dengan Tuhan. Firman Tuhan berkata, hanya dekat Allah saja aku tenang, daripadanya lah keselamatanku. Hanya dia gunung batuku dan keselamatanku, kota bentengku, aku tidak akan goyah. Dan pujian ini sudah dinyanyikan dengan beberapa versi. Hanya dekat Allah saja aku merasa tenang. Sudah perhatikan, ini ungkapan. Tapi ada pujian cepat kan? Hanya dekat Allah saja aku tenang, daripadanya lah keselamatanku. Hanya dia gunung batuku, hanya dia kota bentengku, aku tidak akan goyah selama-lamanya. Seperti kan, ini indah banget. Kalau hari-hari ini kita intim dengan Tuhan, menyanyikan pujian ini, saya percaya gambaran kehidupan kita bukan akan mengalir dari muka ini gambaran yang suram, tapi gambaran yang penuh dengan sukacita. Kenapa? Kita ada di dalam kepak sayapnya Tuhan. Amen. Tuhan tidak ingin kita hanya menagih janji perlindungannya, saudara. Tuhan gak, Tuhan mana perlindunganmu, mana janjimu Tuhan, tidak usah. Saudara, berarti kalau udah gak musim, Ia ingin kita datang mendekat kepadanya. Bukan terus banyak orang kan minta Tuhan lindungi, Tuhan lindungi, Tuhan lindungi. Tuhan katakan perlindunganku itu sudah di sana, sudah sempurna bagi engkau. Cuma yang Tuhan mau Dia ingin kita yang datang mendekat kepadanya, berlari mendapatkan Dia dan datang di bawah sayapnya serta berbicara tentang kedekatannya. Bukan bilang Tuhan itu jauh, berbicara tentang kedekatannya. Dan kalau dekat ini kan tidak bisa seperti orang yang ngomong dengan orang yang perlindungan. Kita bermanja seperti menikmati aman dalam perlindungan Tuhan. Dan kalau kita bilang aman di dalam perlindungan Tuhan, tentu kita betapa nyamannya. Nah saudara kan, intinya bukan tentang berapa kali memperkatakan Mazmur 91 yang seolah-olah itu menjadi mantra, dipasang di mana-mana, dibawa kemana-mana, dibaca kemana-mana. Wah, bukan itu. Intinya itu adalah melainkan tentang hubungan yang intim dengan Dia. Mazmur 91 ayat 4 kita pelajari hari ini berbicara tentang bagaimana keintiman kita dengan Tuhan. Di bawah kepak sayapnya itu kan begitu dekat. Sayap itu tidak jauh loh. Ini badannya, ini sayapnya, kita harus berada di dekatnya, ngumpul di situ dan aman. Saya perhatikan, suatu kali ada kejadian kebakaran di hutan ya, kebakaran. Dan ketika orang mengoreh-ngoreh hasil kebakaran, dia melihat di situ ada ayam. Dan ayam itu kemudian mati juga, kering. Tapi yang luar biasa adalah ketika orang itu mencoba menggeser-geser dengan kayu, saudara mulai ada lihat kegerakan. Saya merinding ketika baca ini. Ketika dia menggeser, ada gerak di bawah kepaknya. Rupanya anak-anak ayam itu aman di dalam perlindungannya. Induknya mengorbankan dirinya untuk anak-anaknya. Anak-anaknya bisa sehat setelah itu. Saya menikmati gambar ini tentang Tuhan Yesus kita.
Bagaimana dia sudah mengorbankan dirinya, dia melepaskan perlindungannya yang dia miliki untuk apa? Supaya kita hari ini aman di dalam perlindungan Tuhan, intim berbicara dengan dia. Keintiman dengan Tuhan inilah saudara, ketika ada badai, ketika ada suara yang menakutkan, ketika sesuatu yang membuat anak-anak kita takut mungkin, kita berlindung di dekat Tuhan, sama seperti anak-anak yang ada ketakutan, ada badai, ada suara yang menakutkan. Ketika dekat dengan orang tuanya, dia nyaman, dia akan merasa aman. Tak kandake bapakku loh, gitu kan. Tahu gak dikandake bapakku? Saya bilang kan bapakku loh, bapak saya loh, awas loh. Padahal bapaknya gak bisa apa-apa. Ya kayak anak saya kayak getah, tak bilang kan ayahku loh. Wong ayahnya kecil kayak gini kok, tapi dia rasanya udah bangga. Kenapa ada kebanggaan apalagi kita dengan Bapak Sorgawi kita? Ada banyak teori langkah mengatasi ketakutan. Ada banyak teori langkah mengatasi takut. Namun saudara perhatikan, kehadiran dan kedekatan dengan Tuhan yang penuh kasih sebenarnya cukup untuk melenyapkan ketakutan itu. Hari-hari ini kita ada di mana? Dekat dengan Tuhan, di bawah kepak sayapnya, atau kita sedang jauh dari Tuhan? Saudara, Tuhan Yesus dengan kasih-Nya yang besar, rindu kita mendekat. Tuhan Yesus dengan kasih-Nya yang besar, rindu kita berlindung di balik kasih-Nya. Bersediakah kita melakukannya hari ini? Kalau kita bersedia, maka bagian yang keempat, kita akan terlindung dari semua senjata musuh. Firman Tuhan berkata, Allah itu bagi kita tempat perlindungan dan kekuatan, sebagai penolong dalam kesesakan sangat terbukti. Nah saudara yang dikasih dalam Tuhan, kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Perhatikan di situ. Inilah alasan mengapa kita tetap bersuka cita. Kenapa kita kemarin ada masuk satu kastil yang besar. Kesetiaannya perisai, sebagai ialah perisai dan pagar tembok. Perisai mengacu kepada tameng yang kecil yang biasa dipakai dalam jarak dekat, sementara tembok berukuran besar. Kita bisa juga dengan menggali tanah bersembunyi untuk kemudian serangan yang berskala besar. Aman, perhatikan. Jadi baik dalam serangan kecil maupun besar, kesetiaannya adalah perisai dan pagar tembok yang akan melindungi kita. Nah saudara yang kasih dalam Tuhan, iblis senantiasa ingin merebut perisai itu dengan cara menghujamkan kekhawatiran. Iblis selalu ingin membukakan perisai kita ini dengan cara memberikan atau menghujamkan dengan ketakutan melalui apa yang kita lihat, melalui apa yang kita dengar, melalui apa yang kita rasakan, melalui apa yang kita cium. Kadang muncul ada perasaan menjadi takut ketika panca indera menerima apa yang ada dari luar. Dan dari panca indera itu kemudian akan terjadi peperangan di jiwa kita. Dan akhirnya, apakah Roh Kudus yang lebih besar yang membuat kemudian jiwa dikuasai Roh Kudus dan tubuhnya dikuasai oleh Roh Kudus, atau sebaliknya yang datang dari luar melalui panca indera mempengaruhi jiwa kita dan roh kita menjadi kecil yang membuat kita ketakutan. Tetapi perhatikan di sini, firman Tuhan berkata, dalam segala keadaan pergunakanlah perisai iman, sebab dengan perisai itu kamu akan memadamkan semua panah api dari si jahat. Nah, saudara, karena perisai iman pasti melindungi kita, sekali mengenakan perisai iman, serangan iblis kepada kita tidak akan pernah berhasil. Adalah sesuatu yang luar biasa hari ini, bahwa sungguh dengan kepaknya ia akan menudungi engkau, di bawah sayapnya engkau akan berlindung. Selamat bernaung di dalam lindungan kepak sayapnya Tuhan, dan selamat menikmati setiap berkat yang Tuhan boleh nyatakan di dalam hidup kita ketika kita ada di dalam naungan sayapnya. Selamat menikmati keberkatan anugerah Tuhan. Kenapa? Karena kita ada di bawah tata anugerah Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Kita angkat pujian kita. Ku yakin kau hadir di sini Tuhan. Haleluya Yesus. Ku menyembah dalam kudus hadirat-Mu, hampiri tata kasih karunia-Mu Bapa. Dengan iman katakan, kekuatanku ada dalam hadirat-Mu, Yesusku, ya hanya
datang untuk bernaung di bawah kepak sayap-Mu Tuhan. Ya Tuhan Yesus, karuniamu Bapa. Dengan iman katakan kekuatanku Tuhan. Kekuatanku ada dalam hadirat-Mu, Yesusku. Hanya Kaulah segalanya. Mari dengan iman katakan, ku yakin Tuhan, ku yakin Kau hadir di sini. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini. Kemenangan terjadi di sini. Ku yakin Tuhan, ku yakin Kau hadir di sini. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini. Kemenangan terjadi di sini. Kesembuhan terjadi di sini. Pemulihan amin Tuhan, terjadi di sini. Mari kita berdoa bersama-sama. Kami datang dan tunduk di hadapan-Mu pagi hari ini Tuhan. Kami bersyukur karena kami ada di dalam perlindungan Tuhan. Kami hadir hari ini di bawah kepak sayap-Mu Tuhan, yang senantiasa menaungi kami, memberikan perlindungan, yang senantiasa memberikan kecukupan kepada kami, karena kami ada dekat dengan Engkau, sang tempat perlindungan kami. Kami ada di bawah tahta anugerah-Mu Tuhan. Sehebat apapun kekurangan kami, kasih-Mu lebih hebat dari semuanya. Tuhan, inilah kehidupan kami. Jadilah Engkau menjadi pusat di dalam keluarga kami Tuhan, dalam rumah tangga, dalam usaha, dalam pekerjaan. Kami percayakan semua ke dalam tangan-Mu. Hari ini ketika kami boleh ibadah di rumah, kami percaya Engkau hadir di tengah-tengah kami Tuhan. Engkau siap melindungi dan memberkatinya. Kami bersyukur dan kami berdoa bagi bangsa Indonesia ini. Berkati bangsa kami, berkati pemimpin-pemimpin kami, berkati aparat yang ada. Terlebih menghadapi musibah hari-hari ini Tuhan, persoalan COVID-19 ini Tuhan, kami percaya Tuhan Engkau lebih besar dan lebih hebat dari situ. Maka kami percaya hari ini dengan otoritas dari tempat yang maha tinggi, kami melepaskan shalom bagi bangsa kami. Kami melepaskan berkat bagi bangsa kami. Kami melepaskan kuasa-Mu atas bangsa ini, memberkati bangsa Indonesia ini Tuhan. Sehingga kami tahu ketika dampak COVID-19 ini semakin hari dan terus akan semakin lama, Tuhan, kami percaya bukan hanya ketakutan, tetapi ada krisis-krisis yang lain. Untuk itu Tuhan, kasihani bangsa kami, sehingga hari-hari ini Tuhan pulihkan dari Sabang sampai Merauke, sehingga kami boleh segera beraktivitas, sehingga semua ekonomi boleh berjalan kembali, semua pemerintahan boleh berjalan kembali, dan semua usaha yang dikerjakan Allah mengizinkan untuk berjalan kembali, sehingga bangsa ini dipulihkan, kota kami dipulihkan, kampung kami dipulihkan, keluarga kami dipulihkan. Terima kasih Tuhan, mereka yang hari ini dinyatakan positif COVID, Tuhan lawat mereka semua di dalam nama Tuhan Yesus. Biarlah kuasa darah-Mu mengalir atas kehidupan mereka Tuhan. Kami melepaskan kuasa kesembuhan bagi mereka. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur kepada-Mu hari ini. Terima kasih Tuhan, sebentar kami mau melanjutkan aktivitas kami hari ini. Sekali lagi turunkan berkat-Mu atas kami semua. Tumpangkan tangan-Mu Tuhan. Biarlah perlindungan yang sempurna ada di dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, terpujilah nama-Mu. Saudaraku yang dikasih dalam Tuhan, mari kita angkat tangan kita bersama-sama.
Saya ingin kita sama-sama menikmati berkat dari Tuhan. Ya, Yesus. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Amen. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Amen. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan Amen. memberi engkau damai sejahtera mulai pagi ini sampai Maranatha. Amen. Tuhan Yesus datang yang kedua kali. Yang percaya diberkati Tuhan, sama-sama katakan amin. Tuhan berkati. Saudara dikasih dalam Tuhan, silakan dilanjut mungkin berdoa bersama-sama di dalam setiap keluarga. Dan setelah itu ibadah minggu ini, kita Selasa tetap ada live streaming. Lalu kemudian hari Jumat kita akan ada ibadah Jumat Agung. Nanti kita akan umumkan kurang lebih mungkin akan lebih pagi, jam 6 kita akan mulai Jumat Agung. Dan setelah itu kami dan tim akan bersama-sama bergerak untuk melayani perjamuan kudus di dalam setiap-tiap keluarga. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.